We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Mas Agung Babau, seorang seniman tato, pemusik, dan tentara tidak ada markas. Nggak tahu markas. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Mas, apa itu pok-pok tato, Mas? Silakan. Jadi pok-pok tatonan itu saya ambil dari sebutan dari handpok tato itu. Jadi saya ambil dari belakang kata handpok itu, Mas. Gitu. Pak, maaf ya. Dari sebutan. Okay. Dari belakang itu, dari handpok itu kan, saya ambil dari belakangnya. Pok itu ya seperti mencolek-colek gitu kan, mencolek-colek kulit. Pok-pok tatonan. Nah, tatonan itu saya ambil dari bahasa Jawa juga gitu kan. Tato, yang kalau orang Jawa bilang, wah tatonan nih gitu kan. Nah, seperti itu. Sama handpok tato sama ya? Handpok tato ya itu sama handpok tato. Emang saya sekarang khususnya di bidang handpok sih kalau untuk dunia tatonya gitu kan. Lagi fokus ke handpok. Dulunya pakai mesin? Dulu sempat pakai mesin cuma udah lama gitu kan. Terus saya mungkin lebih ini lebih nyaman untuk saya di handpok tato, jadi saya lebih fokus ke handpok gitu. Apa yang membuat Anda lebih nyaman? Karena menurut saya itu handpok itu serunya dia punya karakter garis sendiri gitu loh. Terlalu terlihat lebih manual dari garisnya gitu kan. Lebih manual garisnya dan nggak seperfect mesin gitu dari garisnya. Nah, itu kan seperti batik ya, nitik-nitik gitu ya? Iya, gitu. Oke. Bagaimana proses handpok tato? Apakah ada ritual tertentu? Untuk ritualnya kita di sini, ya kita untuk di sini di dalam dunia industrial kita cuma jual karya aja, Pak. Oke. Iya, kecuali kayak budaya di Indonesia kayak seperti hand tapping dari Mentawai atau Borneo gitu yang di sana gitu, mungkin dia punya ritual tersendiri. Kalau kita datang ke tribe-nya di pedalamannya sana gitu. Kalau di sini uang ya, bayar langsung. Di sini kita cuma karya aja gitu, kita cuma jual karya aja gitu. Nggak ada untuk ritual-ritual seperti itu. Oke. Nah, biasanya objek apa yang ditato untuk misalnya kok Mentawai begitu? Misalnya objek apanya ini, Pak? Maksudnya, Pak? Gambar apa yang ditato di tubuh ya? Tergantung sih. Kalau aku kan kebanyakannya kalau aku di sini pekerja tato kan, aku kan ibaratnya pekerja tato, belum dari idealis diriku sendiri gitu kan. Kalau ada kan di sini banyak yang seniman-seniman tato yang udah idealis, jadi banyak customer yang datang ke dia tuh hanya untuk meminta desainnya dia sendiri. Kalau saya di sini kan kita masih mau meladeni desain dari customer seperti itu loh, Pak. Jadi kalau saya mah ya terinspirasi dari berbagai macam motif-motif ornamen Nusantara seperti itu. Ya. Nah, Anda nggak punya motif sendiri? Saya punya gaya style saya itu punya motif sendiri seperti inspirasi dari kota saya sendiri kayak kota Cirebon gitu kan, batik Megamendung. Itu saya inspirasi dan saya coba untuk mengcombine-nya gitu kan. Dan kita coba untuk mengcustom seperti itu. Mengcustom desain-desainnya gitu. Oke. Iya. Nah, kalau saya lihat di studio itu kan ada orang Mentawai datang segala Iya, itu ya. asli. Kalau Iya, asli dari Mentawai Mentawai. apa ya biasanya ya? Yang Biasanya digambar itu. dia bawa asli desain-desain pakem dari budayanya dia di sana, dengan dia punya meaning-meaning yang bener-bener artian-artian filosofi kehidupan gitu kan. Iya. Nah,
Mas Agung, kalau pakai handpoke itu apakah bersih? Hygiene nggak? Hygiene, kita di sini selalu utamain, kita di situ selalu utamain ke apa namanya, ke sterilisasiannya, kita selalu utamain itu karena kita juga di sini kan jarumnya kita selalu kasih lihat ke customer ini expirednya, tanggal expirednya, kesegelannya kita kasih lihat gitu kan, kita selalu tunjukin itu, penting-penting SOP, standar SOP aja sih, kita ikutin itu. Oh, bukan tradisional ya? Kalau tradisional pakai apa, Mas Agung? Yang saya tahu untuk masalah tradisional dulu gitu kan di pedalaman, yang saya tahu dari teman-teman saya yang dari Mentawai dan juga dari Kalimantan gitu kan, ya dulu sebelum budaya-budaya masuk yang modernisasi masuk ke sana gitu kan, dia masih pakai kayak duri-duri seperti itu, tulang, terus tapi sekarang kan udah ada yang lebih higienis, yang lebih benar-benar steril seperti jarum tato, itu kita sekarang pakai kayak gitu sih. Oke, jadi sekarang handpoke-nya pakai jarum ya, bukan Jarum tetap, pakai tulang jarum ya? tetap khusus untuk tato juga, iya. Oh, bukan pakai tulang ikan ya berarti ya? Enggak, pakai tulang dinosaurus juga mungkin bisa tuh kalau ada. Gede langsung. Gede langsung tatonya langsung blocking itu di situ. Nah, Mas Agung, kalau yang di Ya, kepala ini tato apa, Mas? ini motifnya seperti style seperti Cyber Cell. Ini dulu waktu cerita buruk saya dulu Pak, waktu pertama saya baru bebas dari pesantren rock and roll. Iya, jadi saya tuh mencoba untuk gimana sih caranya untuk lebih kalem dan saya tuh nggak brutal seperti dulu lagi gitu loh. Iya, jadi Harus udah deh ditandai gitu ya? nekatin. Jadi saya kalau mau melakukan sesuatu tuh oke deh, kamu harus ingat, kamu udah gampang diciriin sama semua banyak orang gitu kan. Jadi aku itu pakemnya di situ Pak, untuk pakemnya. Padahal tato itu kan sering dianggap negatif itu, kalau Iya, di budaya kita ya. iya di Iya, Indonesia lah contohnya. iya, 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 iya. Tapi Anda membuat tato ini sebagai suatu peringatan untuk diri Anda Iya, sendiri. iya, betul. Oke, oke. Ada berapa banyak tato di tubuh Anda? Wah nggak tahu Pak, banyak Pak. Hampir semuanya hampir penuh. Hampir penuh. Hampir Oke, penuh ya. oke, oke. Nah, di beberapa karya tato ada objek Mhm. yang ditato di dada seperti yang di Mentawai Iya, beberapa Mentawai. garis itu. Tahu nggak Mas Agung artinya apa itu? Itu saya baru tahu sedikit untuk masalah yang seperti itu gitu kan, karena saya nggak fokus ke tribe yang di sana gitu kan, karena saya belum pernah masuk ke asli pedalaman Ya, sananya gitu tapi kan. kan Saya sering di studio ya. ya di studio Ya, cuma tahu dari teman-teman kayak katanya gitu kan di sini itu seperti busur, seperti seorang melambangkan laki-laki yang sudah beranjak dewasa gitu kan, untuk kedewasaan seperti itu. Itu kan tandanya busur ya, seperti saya juga ini punya tato motif kayak seperti Mentawai, ini seperti parang yang katanya melambangkan kedewasaan seseorang gitu kan. oke. Kanan Dari kiri situ. ya. Kanan kiri ya parang itu seperti Oke. katanya kedewasaan. Nah, kalau handpoke tato yang di studio Mas Agung ini pakai Iya. tintanya tinta apa? Untuk sekarang nih kita udah pakai tinta yang vegan itu dari Itali sebenarnya kita ya, dari brand, ada satu brand lah gitu kan dari Itali. Nah, itu kebetulan ini sebenarnya studio ini juga punya kakak saya, kebetulan kakak saya juga di Jerman juga gitu kan. Ya, dia buka di sana juga, jadi segala sesuatunya kayak peralatan jarum, tinta, itu langsung disuplai langsung dari luar dengan bener-bener yang punya high quality gitu kan, tintanya gitu Bukan apanya. daun-daunan atau warna bunga-bungaan itu. Ya, sebenarnya Indonesia punya seperti itu, Pak. Seperti di Iya, Mentawai atau di mengapa nggak Borneo pakai kan. itu, Mas? Karena aku udah pernah coba tanya sama temenku yang asli dari Mentawai dan juga Borneo, katanya kalau itu kan misalnya kayak dari bekas pembakaran arang yang nempel-nempel di tungku seperti itu kan. Nah, itu bisa dicampur dengan air perasan tebu. Nah, sedangkan kalau untuk kita di dalam studio itu kan nggak mungkin hampir setiap hari kita nato juga. Jadi kalau tinta yang kita buat pakai air tebu itu, jadi sekali kita bikin, sekali selesai kita nggak bisa dipakai lagi untuk besok gitu loh. Jadi Oke, kita oke. belum tahu formula-formula untuk gimana nih caranya bisa sampai bertahan 1 bulan atau gimana gitu kan. Gitu. Oke, oke, oke.
Anda menulis karya itu apa ya? Aku tak mengerti sebuah karya dengan Iya, suara ludah seperti senjata. iya. Apa maksudnya di sini, Mas Agung? Silakan. Itu adalah sosok dari kedilemaan saya sih Pak sebenarnya Pak. Itu kedilemaan saya itu sebenarnya. Jadi kadang-kadang saya tuh nggak ngerti juga, apa sih karya yang saya buat. Perasaan kan dalam konteks keseharian aja, hidup aja tuh kita udah melakukan sebuah karya gitu kan. Bahkan karya yang saya ya dari paham saya gitu, seperti karya itu apa gitu kan. Ya karya itu sebagaimana prosesnya kita melakuin dan kita, oke deh, apa sih pertanggungjawabannya seperti untuk saya gitu kan. Dan saya itu mengibaratkan karya saya itu seperti ludah. Ketika kita meludah itu, kita mengumpulkan cairan itu adalah prosesnya dan kita meludah, ketika ludah itu sudah jatuh di tanah, itu tuh kadang-kadang bisa dia terbawa air atau terbawa angin, ya dia hilang. Kita hanya mengingat momennya saja gitu. Karya saya itu menurut saya karya itu seperti itu. Menurut Wow, saya gitu, dari paham wow, saya gitu, Pak. wow, wow, wow. Iya, menurut dari paham saya gitu kan, cuma mengingat momennya saja gitu kan. Ya karya mah di mana-mana mungkin kita duduk seperti ini aja kita udah berkarya gitu kan. Karya bagaimana nih kita duduknya gitu kan. Wow, Iya wow. sih. Nah, selama Anda apa tadi di pesantren rock and roll Rock dan and roll. di pesantren tato sekarang ini, Iya. pernah nggak membuat satu masterpiece yang luar biasa untuk Anda? Pernah Karya, sih, Pak. karya, ya. Kan Hmm, nggak cuma, oh ya Pak, saya sudah meludah gitu. Itu iya. udah masterpiece saya kan nggak mungkin. Iya. Silakan. Mungkin mungkin banyak sih udah karya-karya yang saya buat, tapi sebenarnya saya nggak terlalu mau mengeksploitasi diri saya sendiri gitu kan, nggak mau mengekspos juga bahwa dan saya selalu berpikir, oke deh, mungkin semua orang sama gitu. Jadi untuk apa kita selalu membangga-banggakan diri kita gitu loh, Pak. Jadi ya udah aja deh kita semua sama juga gitu kan. Jadi biarin orang lain yang menilai, baik buruknya kita terserah. Kan karya juga bisa dibilang seperti itu gitu kan. Yang penting kita mempunyai tanggung jawabnya sendiri gitu kan untuk itu. Ya, tapi pertanyaan saya yang masterpiece apa yang pernah Anda buat, Mas Agung? Masterpiece saya itu saya seperti alat-alat tatonya juga gitu kan. Alat-alat tatonya juga saya bikin sendiri gitu kan. Iya, alat-alat tatonya dan juga banyak sih mungkin dulu-dulu gitu kan. Ya saya nggak sempat mendokumentasikannya gitu kan. Iya, Wow, wow. Nah, iya. kalau tato yang sudah pernah Anda tato ke orang lain itu, yang masterpiece yang mana? Banyak, Pak. Wow, Rata-rata kita fokus di studio kita ini kan, kita fokus desain asli dari si artisnya sendiri. Jadi misalnya ada customer datang atau teman datang, "Ini saya punya ide desain kayak gini." Ya kita bikin desain sendiri rata-rata dengan custom kita sendiri gimana. Ya tapi kita tetap terinspirasi dari desain-desain ornamen yang ada di Nusantara atau ornamen yang kita punya di kepala gitu kan. Kita selalu itu sih fokusin ke situ. Jadi kita nggak copy paste orang yang lain udah buat, kita buat gitu, enggak, kita itu biasanya juga. berapa lama untuk mendesain lalu, oh ya tunggu waktunya untuk waktu tato gitu, berapa lama? Biasanya kalau di studio kita kan kadang-kadang datang juga kayak aku udah rasain di sini gitu kan, ada customer datang tuh kadang-kadang dia nggak mau langsung nato, jadi kita konsultasi dulu bagusnya posisi di mana gitu kan, apa, desain apa. Nanti misalnya aku udah bikin desain misalnya, oke aku kasih waktu besok desain kamu jadi, kamu bisa ke sini lagi dan kamu bisa lihat suka atau enggak dengan desain kamu gitu, kalau nggak suka ya kita rubah lagi. Kita sampai bener-bener ketemu di titik deal-nya, baru kita lakuin itu. Soalnya kan tato itu kan bukan untuk main-main dan untuk seumur hidup gitu loh, Pak. Iya. Dan itu Anda gambar sendiri pakai tangan? Gambar sendiri, iya, pakai tangan, Oke, pakai tangan. oke, oke. Nah, untuk Anda sendiri, tato kan nggak main-main dan Iya, tato ini adalah suatu ya forever lah, iya sesuatu forever yang ya. untuk Anda sendiri sendiri selain membuat karya ya jualan ya kan, Iya, kan buat jual udah selesai. iya. Ada nggak kesakralan untuk diri Anda dalam
membuat tato ke orang lain ini, Mas? Ada sih sebenarnya kesakralan untuk kayak gitu-gitu, Pak. Sebenarnya apa ya bisa disebutnya kalau kayak gitu kesakralannya? Untuk untuk sekarang sih kalau menurut saya nggak tahu sih, gitu kan. Iya. Tapi Saya ada dalam pribadi seperti simbol-simbol yang benar-benar simbol dan saya nggak tahu artinya apa dan saya nggak mau ngelakuin itu gitu kan. Karena saya oh, ada takut yang Anda ya tolak? ada, Oh, oke ada. oke oke. Seperti kayak simbol-simbol Bali, kayak seperti rajah-rajahan gitu. Terus aksara-aksara yang penting yang benar-benar saya nggak tahu gitu kan, itu kan sakral. Saya juga nggak mau asal-asalan nato, ah mentang-mentang ini uang nih harus uang, enggak. Kadang-kadang saya juga, kamu kalau mau tato ini, kamu tahu dari mana, dan ini seperti apa, artinya apa, kasih tahu ke saya nggak mau bener-bener soalnya bener-bener apa sih ya kalau di dalam dunia tradisional seperti ini kita kayak banyak linknya, kita banyak yang melakukan tradisional juga, banyak orang-orang yang paham tentang ornamen-ornamen, banyak orang yang paham tentang segala simbol-simbol, jadi kita nggak mau jadi salah satu paham yang menyimpang gitu loh Pak. Jadi kita Berarti harus tetap Anda konsisten di yang simpel-simpel aja berarti ya? iya yang simpel-simpel aja gitu Pak. Oke oke. Iya. Oke, terima kasih Mas Agung atas waktunya. Iya, So sama-sama interesting, Bapak. kita bisa interview lagi tentang pesantren rock Rock and and roll. roll ini. Wah itu banyak cerita kalau di situ Oke itu. oke. Bulan depan saya set up waktu. Siap Pak. Mudah-mudahan kita lebih bisa ketemu di sini lebih asik kayaknya Pak. Oke. Iya. Thank you so much, Iya siap Mas Pak, Agung. sama-sama. Terima Sama-sama kasih. Bapak, sehat-sehat selalu Bapak Sehat-sehat juga, sukses selalu. selalu. Ya, terima Ya, kasih. sama-sama Pak.